to Gen Buzz, where Gen Z sets the buzz. Today we're gonna talk about something yang important dan pastinya udah deket banget sama kehidupan kita. Apalagi kalau bukan fashion. More specifically, fast fashion. Tren berubah setiap minggu, FYP berubah tiap saat, dan somehow outfit kita juga ikutan berubah loh. Misalnya, kemarin baru beli celana kargo, tapi besok-besok katanya udah nggak zaman, alias udah jadul kalau pakai celana kargo. Nah, belum lagi kalau misalnya ada trend culture di mana kita harus check out di tengah malam. Soalnya kalau tengah malam, itu diskonnya lebih besar loh, up to 70%. Nah, gimana nggak jadi overconsumption tuh? Nah, tapi pas barangnya datang, kita jadi wondering, loh kapan ya aku beli barang ini? Kayaknya kemarin nggak sadar deh check out barang ini. Nah, itu dia sering terjadi ya, buzzers. Di episode Conscious Fashion for Gen Z, kita bakal ngebahas nih gimana budaya fast fashion itu bisa ngubah kita jadi overconsumption. Nah, tapi kita nggak bakal cuma bahas tentang drama-drama fast fashion doang ya, karena pasti itu bosen banget. Jadi, kita bakal coba spill gimana sih solusi-solusi lewat sustainable fashion, rework clothes, dan yang paling penting, kita bakal ngobrol langsung sama yang punya brand lokal yang keren banget. Pastinya, buzzers udah gak sabar buat ketemu mereka. So, stay tuned Gen Buzz, only on Gen Buzz. Selamat malam guys, selamat datang di Penting nih guys. Satu-satunya acara yang membahas masalah yang sebenarnya tidak penting sampai tagihan datang. Dan malam ini kita akan membahas ancaman terbesar generasi modern. Bukan inflasi, Bukan juga tugas sekolah. tapi baju yang sebenarnya masih bagus tapi dianggap sudah tidak layak hidup. Yuk guys, saksikan kisah tragis seorang korban tren. Setelah beli selusin baju, 7 celana, 4 baggy, 3 yang flare, kok aku masih ngerasa kurang ya? Bukannya harus udah cukup. Belum. Hah? Who are you? Saya masih ada koleksi tren terbaru loh. Dengan diskon 50%. Tapi duit saya udah mau habis. Mindset yang sangat berbahaya. Hah? Kenapa? Duit akan kembali. Diskon baju ini cuma sisa 2 hari. Berapa? 3 juta rupiah. 3 juta? Ingat ya, ini tuh barang premium. Kamu emang tidak mau kelihatan seperti anak jaksel hit sekarang? Mau sih. Tapi bajuku masih bagus semua. Bukan masalah bagus. Terus? Kamu kurang skena. Kurang skena. Betul sekali. Tapi aku baru beli kemarin. Justru itu. Apa justru itu? Kemarin itu masa lalu. Kamu belum mengikuti tren skena minggu ini. Emang tren minggu ini apaan? Ada deh. Ih? Tapi pasti beda dari minggu lalu. Jadi bagaimana? Mau tetap ketinggalan zaman? Enggak sih. Mau dianggap tidak update? Enggak juga. Mau dianggap kurang skena? Diam, jangan bilang gitu lagi. Berarti kamu tahu kan apa yang harus dilakukan? Ya udah deh, Ya? aku beli. Bagus. Nih, uang 3 juta. Terima kasih. Ih, sekarang aku resmi skena kan? Yang tentu tidak. Minggu depan ada tren baru. Wah, ternyata tidak semua yang dijual memang harus dibeli. Dan tidak semua tren harus diikuti. Memakai ulang baju. Normal. Membeli seperlunya. Normal. Punya 15 baju tapi tetap bilang tidak punya baju. Sangat normal. Tapi mungkin kita bisa mulai berpikir sebelum membeli. Karena gaya itu soal kreativitas. Bukan jumlah kantong belanja. Saya Mr. Pepen. Saya Miss Ting Ting. Dan ini adalah Penting nih, guys. Selamat malam guys. Dan ingat, Diskon bukan berarti gratis. Bye-bye. Welcome back to Tarling Talk Show with Arlingga.
Nah, gimana tuh Buzzers? Tadi udah nonton dramanya Pepen sama Ting Ting. Kalau aku sih ngerasa ya a little offended lah ngeliatin dramanya Pepen sama Ting Ting. Tapi nggak apa-apa ya Buzzers, kita pernah di fase itu. Jadi wajar aja sih kalau ngerasa offended. Nah, sekarang kita langsung ke main partnya aja ya. So Buzzers, kita bakal ngobrol lebih lanjut, lebih jauh nih soal sustainable fashion. Siapa sangka kalau sustainable fashion itu gak harus selalu boring, apalagi kayak yang membosankan stylenya. Nah, ternyata sustainable fashion itu lumayan mudah loh untuk dijangkaunya. Sekarang udah banyak brand lokal yang udah mulai mengganti gimana caranya mengubah cara pandang anak muda soal fashion. Nah, hari ini kita udah kedatangan 2 guest yang keren banget dan pastinya Buzzers udah gak sabar buat ketemu sama guest kita hari ini. Daripada penasaran, mari kita saksikan video berikut ini. Di tengah arus dunia fashion yang terus berkembang, hadir sebuah brand lokal dengan identitas yang berbeda. Dengan nama yang unik, Where's My Grandma atau yang lebih dikenal sebagai WMG. Brand ini resmi didirikan pada 15 Desember 2024 oleh Muhammad Anargia Fikri, seorang fashion designer muda yang memiliki ketertarikan besar pada dunia desain dan percaya bahwa sebuah pakaian bisa menjadi media untuk menyampaikan cerita, emosi, bahkan kenangan. Berawal dari pengalaman kehilangan seseorang yang begitu berarti dalam hidupnya, Argi mengubah rasa duka menjadi sebuah karya. Dari situlah lahir konsep grief-driven storytelling, identitas yang membuat setiap koleksi WMG tidak sekedar tampil menarik, tetapi juga menyimpan filosofi di balik setiap jahitannya. Jika biasanya streetwear identik dengan gaya urban, WMG justru menghadirkan sentuhan berbeda. Brand ini menggabungkan streetwear modern dengan keindahan wastra Nusantara, menghasilkan tampilan yang bold, edgy, namun tetap membawa identitas budaya Indonesia ke setiap desainnya. Tak hanya itu, WMG juga mengusung prinsip sustainable fashion. Setiap produknya dibuat menggunakan material premium yang nyaman, tahan lama, dan diproduksi dengan pendekatan yang lebih sadar terhadap lingkungan. Karena bagi WMG, fashion bukan tentang seberapa cepat mengikuti tren, melainkan seberapa lama sebuah karya bisa terus bermakna. Setiap koleksi WMG juga dirancang sebagai sebuah design statement. Setiap detailnya membawa karakter yang kuat sebagai bentuk self-expression bagi pemakainya. Kini, WMG hadir dengan 2 lini koleksi, yaitu WMG sebagai lini mid-range dan WMG Cavalam sebagai lini premium. Keduanya membawa satu tujuan yang sama, mengajak generasi muda melihat fashion sebagai bentuk ekspresi diri, cara melestarikan budaya, sekaligus langkah kecil untuk lebih peduli terhadap bumi. Kita dengarkan langsung cerita di baliknya dari sang founder, Muhammad Anargia Fikri. Nah, Buzzers, tadi kita udah lihat ya package-nya, video dari Argi. Dan sekarang kita mau lanjut nih ngobrol bersama Argi dan Jibrilnya. Halo Argi dan Jibril, thank you ya udah datang di Genbas hari ini. Nah, thank you juga. Dengan senang hati. Terima kasih. Nah, sebenarnya aku pengen opening question dulu nih sama kalian. Boleh dong ceritain sedikit gimana sih awal mula kalian itu tertarik di dunia fashion? Oke, mungkin mulai dari aku dulu kali ya. Boleh. Oke, jadi kalau ngomongin fashion tuh kebetulan mama aku tuh fashion designer, gitu. Jadi dari kecil aku emang udah terbiasa banget dengan fashion ya, ikut fashion show, ngeliat mama buat baju, ngejahit, rework, patchworking. Jadi emang dari kecil tuh aku emang udah ada ketertarikan di fashion sih. Apalagi punya seorang mama atau sosok ibu yang fashion designer, udah pasti tuh kita sebagai anak itu jadi ya bisa dibilang alat percobaan untuk buat baju dan kita modelnya. Oh, begitu. jadi modelnya. Kalau Jibril gimana? Kalau aku sendiri sih kenapa tertarik di dunia fashion karena menurutku apa yang kita pakai sehari-hari kan itu kan termasuk fashion ya. Jadi menurutku cara kita mengekspresikan diri, cara kita mix and match kreativitas kita tuh sangat penting sih untuk di daily wear seperti itu. Bener banget. Kalau fashion kan pasti melekat dengan mix and match juga ya. Betul banget. Nah, soal sustainable fashion. Nah, kalau di Indonesia itu kan sebenarnya sustainable fashion belum terlalu banyak orang yang
aware ya kita bahasnya gitu. Nah, rata-rata brand lokal itu justru memproduksi barang yang baru, justru bukan yang sustainable gitu. Nah, gimana sih cara proses kreatif kamu dalam membuat sebuah baju yang akhirnya tuh bisa jadi desain yang baru? Oke, mungkin proses kreatif itu tuh ide itu bisa datang dari mana aja ya. Contoh, misal lagi nongkrong, ngelihat ada pemandangan apa, itu bisa jadi proses kreatif juga. Oh, aku tahu arahnya mau kemana, mau ke A, B, C, gayanya mau apa, terus apa yang aku rasain. Contoh kayak pas itu aku lagi nonton filmnya Jackie Chan. Oh ya. Gitu. Jadi banyak dari pemeran-pemerannya tuh pakai congsam. Di situ aku mikir langsung kayak, duh, lucu kali ya kalau aku buat congsam. Terus, nah WMG ini kan wastra ya, salah satu USP-nya. Jadi lucu nggak ya kayak congsam, terus aku gabungin sama wastra, gitu. Jadi aku mix. Di mix and match tadi ya. Jadi gitu. lebih menarik karena ya streetwear dengan congsam itu sebenarnya kayak dua hal yang berbeda, tapi kamu Betul. berhasil nih menyatukan itu Iya, jadi sama satu menyatukan outfit. dua budaya juga kan. Bener banget, menyatukan dua budaya. Nah, sama aku juga penasaran gimana sih pengalaman kalian berdua membangun WMG? Pengalaman mau dari Jibril dulu? Oke, boleh. Boleh. Nah, kalau pengalaman kita sih jadi kan WMG itu terbuat di 2024 ya, betul? Betul, Gitu? Jadi itu Argi masih ngejalaninnya sendiri karena Argi cuman mengekspresikan dirinya dia untuk karyanya sendiri. Tapi di tahun 2025 aku tuh masuk ke WMG as a CMO, jadi aku membantu Argi dalam segi marketing, kreatif, terus campaign dan lain-lain. Seperti itu sih perjalanan kita berdua dalam mengerjakan WMG. Oke, kok mungkin kalau dari aku awal fashion show itu aku di tahun 2024 di bulan Desember. Jadi itu awal banget aku fashion show itu acara Spotlight di JCC. Jadi waktu itu sebenarnya aku desain awal itu tuh buat ada cerita di baliknya gitu. Lebih ke apa ya? Pengalaman aku sih so far tuh seru banget ya, apalagi ngejalinnya tuh dengan hal yang kita suka gitu. Yang udah biasa dengan fashion dan aku juga suka dengan fashion. Jadi ngejalannya tuh fun gitu ya, karena emang kita ngejalin apa yang kita suka. Iya, sesuai passion lah ya. Jadi Betul. kita ngerjainnya kayak ya di bawah fun aja. Betul banget. Dan ngomong-ngomong soal karya nih ya, Argi sama Jibril udah bawa baju-baju yang keren banget, sekaligus mereka juga pakai outfit dari WMG loh, Buzzers. Yes, exactly. This is. Nah, Buzzers, sekarang kita masuk ke cerita di balik WMG kali ya. Boleh. Boleh nih sama Argi dulu, aku mau tanya, awal mula Where's My Grandma itu terbentuk gimana sih? Oke. Mungkin ini Gen Bas di rumah pada penasaran ya. Kenapa sih namanya WMG, Where's My Grandma? Di mana nenek lo? Mungkin bingung ya. Jadi oke. Jadi pertama kali aku alasan buat WMG itu adalah filosofinya tuh aku kehilangan nenek aku. Oh, I'm sorry. Gitu. Jadi di saat orang lain tuh mungkin ada yang mengekspresikannya lewat lagu, tulisan dan berbagai instrumen seni lainnya, aku memilih fashion pada saat itu. Jadi entah kenapa di saat nenek aku meninggal, malamnya itu aku tiba-tiba ngedesain aja. Karena yang aku ingat dari nenekku itu, dia itu suka banget pakai wastra. Gitu. Jadi pakai tenun, lurik, batik dan lain-lain. Jadi kenapa salah satu USP-nya atau yang selalu digemakan oleh WMG itu wastra, karena salah satunya tuh karena nenek aku suka banget sama wastra. Gitu. Makanya digabungin tuh ya wastra Nusantara sama konsep streetwear juga ya. Nah, Buzzers mungkin yang belum familiar sama konsep wastra Nusantara dan konsep juga streetwear, kenapa sih kamu menggabungkan dua konsep itu? Oke, yang pertama aku tuh stylenya itu suka banget streetwear. Yang pertama karena emang comfort, nyaman dan aku suka. Kemudian wastra tadi kayak filosofi yang aku jelasin. Kebetulan tercipta karena nenek suka wastra dan kebetulan aku tuh juga mulai
suka untuk pakai baju-baju atau kain-kain tradisional itu karena nenek juga gitu. Jadi aku ngeliatin nenek suka pakai wastra, terus tiba-tiba mama aku juga ikut. Jadi aku mulai coba-coba lah. Hingga akhirnya aku tercetus satu konsep bahwa gimana ya kalau streetwear aku gabungin sama wastra. Itu kayaknya suatu hal yang unik deh. Dan hingga voila, terjadilah dan terbuatlah WMG begitu. Itu dia Buzzers. Nah, sebenarnya apa sih tantangan terbesar kamu dalam membangun brandnya WMG? Oke, yang perlu kita tahu adalah marketnya untuk saat ini masih sangat kecil. Bisa dibilang niche ya. Karena masih banyak orang itu beranggapan bahwa menggunakan wastra itu tuh terlihat kuno, terlalu orang tua, dan terlalu konservatif. Jadi salah satu nilai yang dibawa WMG itu adalah untuk ingin bilang tuh kepada Gen Z, karena target market kita tuh adalah Gen Z. Jadi untuk bilang kepada mereka bahwa lo itu bisa keren kok pakai wastra, bangga dengan budaya lu, bangga dengan kain-kain tradisional asal negara lu sendiri gitu. Jadi hingga tercetuslah gitu adanya wastra dengan streetwear. Karena kan aku lihat anak-anak zaman sekarang itu suka banget pakai streetwear ya. Gitu. Oke deh Buzzers, itu tadi a glimpse of Where's My Grandma dari Argi. Thank you banget ya Argi untuk penjelasannya, very inspiring. Nah, sebelum kita lanjut bahas tentang true experience langsung nih dari model sekaligus CMO-nya juga atau Chief Marketing Officer. Nah, mungkin kita lihat dulu kali ya video berikut ini. Perjalanan gemilang Jibril Gal Darmawan di dunia kreatif membawanya hingga dipercaya menjadi Chief Marketing Officer atau CMO di WMG sejak tahun 2025. Sebagai CMO, ia bertanggung jawab mengelola media sosial, menyusun strategi pemasaran, serta menjalankan berbagai campaign yang membangun identitas dan perkembangan brand. Namun, perjalanan tersebut tidak dimulai dari dunia fashion. Pada tahun 2019, Jibril mengawali kiprahnya di dunia olahraga sebagai anggota KABC Basketball dan berkesempatan bertanding dalam ajang Asia Pacific Youth Cup 2019 di Singapura. Pengalaman tersebut membentuk karakter disiplin, kerja keras, dan semangat untuk terus berkembang. Seiring berjalannya waktu, Jibril mulai mengeksplorasi dunia kreatif melalui seni pertunjukan dengan terlibat sebagai cast dalam sebuah produksi teater. Dari sana, ketertarikannya terhadap industri kreatif semakin berkembang dan membawanya menjajal berbagai bidang lainnya. Ia kemudian aktif sebagai DJ dengan nama panggung DJ Gal, sekaligus terus membangun karir sebagai model. Hingga kini Jibril masih aktif tampil dalam berbagai sesi pemotretan dan runway, menjadikan fashion sebagai salah satu medium utama untuk mengekspresikan dirinya. Berbekal pengalaman dari berbagai bidang tersebut, Jibril kini membawa perspektif yang lebih luas dalam perannya di WMG. Dengan ketertarikan yang besar pada dunia fashion dan streetwear, ia memiliki visi untuk memadukan unsur wastra dengan streetwear agar dapat hadir dalam gaya yang lebih modern, relevan, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Baginya, setiap pengalaman adalah proses yang membentuk langkah menuju karya yang lebih bermakna. Kini, melalui perannya di WMG, Jibril menghadirkan kreativitasnya ke dalam setiap strategi yang ia bangun. Lalu, bagaimana perjalanan itu membentuk sosok Jibril hingga berada di posisinya saat ini? Berikutnya, mari kita berbincang langsung dengan gemilang Jibril Gal Darmawan. Itulah tadi Buzzers cuplikan sedikit tentang Jibril, dan ternyata Jibril itu selain sebagai CMO juga aktif loh menjadi model, dan pastinya Jibril punya perspektif yang berbeda nih soal fashion. Oke Jibril, sekarang aku mau bertanya soal model dulu kali ya. Boleh. Gimana nih pengalaman dan rasanya ketika kamu pakai outfit dari Where's My Grandma? Oke, kan sebenarnya aku terakhir jalan sama Where's My Grandma itu di Bali Fashion Trend 2025 itu di Bali, menggunakan yang tema tadi yang Shanghai kan nih? Shanghai Rebellion. Perasaan memakai WMG sih pas saat itu ya sangat bangga. Pertama sangat bangga bisa ngebawa budaya dan mencampurkan kemodernisasi terhadap dunia fashion yang luas itu, apalagi di Bali yang notabene banyak
foreigner banyak. Oh iya. Apalagi itu fashion show-nya juga internasional ya. Betul. Oh, itu internasional? Internasional Wow. fashion show. Jadinya itu sangat bangga lah, bangga banget. Oke, nah sebenarnya aku tuh juga penasaran sih, gimana sih menurut kamu, pendapat kamu aja, perbedaan outfit dari Where's My Grandma dengan brand lain? Oke. Kalau perbedaan Where's My Grandma dengan outfit brand lain yang sekarang ya, menurutku sih unique selling point-nya tuh udah beda. Dari menurutku kita tuh niche banget, kita sangat menjunjung tinggi sustainable fashion, terus kita sangat menggabungkan budaya dan modernisasi kekinian gitu. Jadi ya menurutku sangat bisa dibilang sangat unik sih Where's My Grandma ini. Bener sih, aku juga lihatnya waktu pertama kali Where's My Grandma itu kayak keren banget baju-bajunya, kayak keren, bisa di mix and match gitu. Yeah. I'm a big fan of mix and match. Oke, next questionnya, mungkin ada nggak sih satu outfit yang kamu paling suka dari Where's My Grandma? Outfit yang paling suka dari Where's My Grandma, yang saat runway di Bali itu, karena kenapa sangat suka itu, karena itu konsep yang kita tuh disponsoring sama Kementerian Imigrasi, jadinya betul. Jadi ya kayak desain-desain yang ada, batiknya itu dilukis oleh lapas binaan dari tahanan-tahanan. Mereka punya kegiatan untuk melukis batik dan kita gabungkan menjadi baju seperti ini gitu. Oh, jadi kalian dapat dari lapas ini, terus abis itu kalian rework nih jadi baju gitu. Betul. Wah, keren banget. That's so inspiring, guys. Oke, nah sebenarnya aku pengen tanya lagi. Apa sih tanggapan kamu terhadap Gen Z di luar sana yang masih belum aware sama sustainable fashion? Tanggapanku sih pertama ya kalian harus melek lah terhadap sustainable fashion, karena percuma kan kalian tinggal di bumi ini tapi nggak ada sedikit pun rasa untuk ingin tidak merusak bumi ini gitu, karena fast fashion sangat merusak bumi ini kan. Jadi ya kalian harus lebih aware sih terhadap sustainable fashion gitu. Benar Dan sih. jauhin fast fashion guys. Right, you heard him. Nah, next questionnya aku pengen tanya, kamu sebagai CMO, Oke. apa tantangan terbesar kamu dalam memasarkan produk atau brand dari Where's My Grandma ketika lagi misalnya runway gitu? Apa sih tantangan terbesar kamu dalam mengenalkan nih Where's My Grandma? Ya sebenarnya tantangannya tuh yang Argi bilang tadi sih, kalau misalnya market kita sangat niche gitu, sangat belum banyak orang yang tertarik, belum banyak orang yang tertarik dengan penggabungan streetwear dan wastra gitu, karena mereka tuh masih memikirkan kalau wastra adalah cuma untuk orang tua, sangat tradisional gitu. Padahal mah enggak sebenarnya, kita bisa keren juga pakai wastra gitu sebenarnya. Itu sih tantangan utamanya. Karena masih banyak yang berpikir kalau wastra itu sebenarnya kayak konvensional ya. Iya, betul. Padahal ya kami menggunakan wastra keren. Iya, Buzzers, yes. Yes, we love Indonesia. Last question, Jibril. Kalau kamu bisa menggambarkan Where's My Grandma dalam 3 kata, kira-kira kamu bakal menggambarkannya dengan kata-kata apa dan alasannya mengapa? Pertama, unik. Of course, sustainable. Yes. Dan collide maybe gitu. Jadi ya itu yang sangat bisa kata-kata yang menggambarkan Where's My Grandma sih, itu 3 cukup, karena unik, sustainable, dan collide tuh gabungan semua dan konsep utama dari Where's My Grandma itu sendiri sih gitu. I'm gonna proud wearing Where's My Grandma banget sih kalau Thank you. kalau di describe in 3 words, we will be so proud to wear Where's My Grandma outfits. Oke, thank you Jibril untuk jawabannya. Dan Buzzers, setelah ini kita akan ngobrol lebih lanjut sama Argi dan Jibril.
Dan sekarang kita bakal lanjut ke break dulu nih. Oke, so stay tuned buzzers, only on Genbuzz. Have you ever thought that maybe our shirts have soul? Of course not. Why would they? After all, they are just objects made to be bought, made to be worn. And it doesn't matter how much I have, all of it are just for me to look cool. I've thought about it too. Maybe they are alive after all. I feel guilty. All the shirts I bought, those that I never use anymore, those that I threw away. Although I still don't believe they are alive, but I decided to wear them off, just in case. Fashion has never been alive until one day. Welcome back Buzzers, dan sekarang kita bakal ngobrol lagi nih untuk closing discussion kita. So sad, this is our closing discussion. Dan sekarang kita kan udah ngobrol lebih jauh nih ya soal fashion, sustainability gitu dari dalam fashion. Nah, aku mau tanya untuk kalian berdua, menurut kalian apa sih hal yang paling simple, hal terkecil deh yang bisa dilakukan sama buzzers di rumah untuk lebih mindful soal fashion? Oke, mungkin dari aku dulu kali ya. Boleh, boleh. Yang lebih mindful, mulai deh kalian tuh cari-cari brand fashion yang udah sustainable, yang harganya itu masih terjangkau, terus tuh desainnya juga keren-keren. Nah, pilihan pertama itu ada Where's My Grandma, guys. Right. Jadi kalian bisa cari di Instagram Where's My Grandma kalau kalian mau cari baju-baju kece kayak gini, unique and so Indonesian, so sustainable and so mewah. Itu ada, dan kita udah ada di Shopee ya kan. Jadi kalian tinggal udah ada di order. Shopee? Iya, izinnya kita promosi karena wajar pebisnis. Gitu aja. Mungkin yang kedua ya, kedua ini paling gampang sih, kayak kalian ada baju-baju bekas di rumah. Terus itu bisa kalian potong-potong, kalian rework. Itu bakal jadi suatu gaya yang baru. Tapi tanpa kalian untuk harus beli baju lagi. Jadi untuk mengurangi pergerakan fast fashion. Itu paling gampang. Right. Nah sih, kalau dari Jibril gimana? Lebih mindful dalam fashion ya? Yes. Kalau menurutku simple, kalian berkreasi sesuka hati kalian gitu, karena kreativitas dalam fashion itu adalah ekspresi diri kalian gitu. Jadi ya sangat wajar lah, atau sangat nggak perlu mikirin orang lain. Kalau misalnya gue kalau pakai ini kayak nanti orang lain suka apa enggak ya, gini-gini ya. Menurut aku sih kayak itu harus dari diri kalian sendiri aja sih gitu. Iya sih, memang harus it comes from ourselves. Betul. Ya. Dan tadi yang menurut Argi itu kita bisa banget rework loh dari baju-baju di rumah aja. Iya, betul. Jadi nggak perlu keluar atau beli lagi di toko oren. Kalau ke toko oren, ke Where's My Grandma aja. Yes, karena sudah sustain. Yes, Yes. we agree. Nah, itu dia Buzzers. Thank you buat Argi sama Jibril udah sharing di Genbuzz hari ini, dan kita bakal senang banget buat ketemu kalian lagi. Ya, dan thank you banget untuk Genbuzz yang udah ngundang kita. Kita benar, ini seru banget sih. Betul. Aku izin minum dulu ya. Oh iya, boleh. Janji seru.
Okay, buzzers. Today we learned that fashion is not just a trend, tapi fashion juga tentang emotional, awareness, dan juga choices. Sebenarnya kalau ngikutin tren itu nggak salah kok, tapi kalau overconsumption without awareness can slowly become a problem, maybe a huge one. Nah, jadi buzzers, karena kita tadi sudah ngobrol lebih lanjut, lebih lama tentang sustainable fashion, maybe untuk saat ini kita udahkan dulu sesi talk show ini. Dan sebenarnya sustainable fashion itu nggak harus selalu boring ataupun membosankan ya buzzers. So, thank you buzzers di rumah udah nonton Gen Buzz hari ini. Thank you and see you on the next episode. Bye!